Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di mata kuliah kalkulus di pertemuan ke-7. Kali ini kita masih akan membahas mengenai diferensial dan sebenarnya ini hanya sedikit mengenai notasi Leibniz. Notasi Leibniz ini juga sebenarnya sudah disinggung di beberapa pertemuan untuk diferensial dan juga mengenai integral beruntun sebenarnya sehingga apa yang akan kita pelajari juga sebenarnya ini untuk mengingatkan kembali. Nah, di dalam notasi Leibniz ini diperoleh sama seperti di diferensial yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, notasi Leibniz ini ditulis sebagai dy per dx. dy per dx. Ini adalah notasi Leibniz-nya. Ini adalah nama notasi Leibniz-nya. Kemudian diperoleh dari limit delta x menuju 0, yaitu dari delta x per delta y per delta x, yaitu nilainya limit dari delta x menuju 0, dari fx ditambahkan dengan delta x-nya dikurangi dengan fx dibagi dengan delta x. Nah, kalau di minggu lalu yang kita bahas ini adalah h. Sedangkan di sini ini adalah delta x atau selisihnya. Nah, ini nilainya akan sama dengan turunannya, sehingga turunan ini bisa juga kita tulis dalam notasi Leibniz-nya seperti ini. dy per dx. F aksen x adalah dy per dx dengan catatan fungsi fx ini nilai disebut sebagai y yang diturunkan terhadap x. Jadi bukan yang diturunkan misalnya terhadap dy, beda lagi nanti. Kalau terhadap dy nanti yang ininya dalam bentuk x sama dengan. Bukan y sama dengan dalam persamaan x. Diturunkan terhadap x. Nah, itu adalah notasi Leibniz. Kemudian notasi Leibniz ini, contohnya adalah seperti ini. Jadi kita memiliki fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 3x kuadrat ditambah dengan 7x. Cari turunannya menggunakan notasi Leibniz. Artinya kita mencari turunan fungsi y terhadap x-nya, yaitu ditulis sebagai dx, dy per dx-nya. Nah, ini adalah notasi Leibniz-nya. Sehingga fungsi ini, fungsi y ini diturunkan terhadap fungsi x. Jadi turunkan fungsi x pangkat 3 terhadap x, kemudian turunkan 3x kuadrat terhadap x, turunkan 7x terhadap x. Jadi sama saja seperti pada mencari diferensial di pertemuan sebelumnya. Jadi x ini turunkan terhadap x, 3x kuadrat diturunkan terhadap x, 7x diturunkan terhadap x. Hasilnya adalah sama saja, yaitu 3x kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan 7. Hanya penulisan notasinya saja, cara mencari turunannya sama. Tidak ada perbedaan, hanya cara menuliskan notasinya saja. Kalau di sebelumnya kan kita tuliskannya dalam bentuk f aksen x saja, tapi kalau notasi Leibniz itu dalam bentuk dy per dx-nya. Dan ini nanti akan Anda pelajari di kalkulus lanjut di semester selanjutnya mungkin ya. Sebentar, atau kalau itu di jurusan teknik informatika. Kalau di jurusan teknik informatika ada 2 mata kuliahnya, kalkulus dan kalkulus lanjut. Tapi kalau di sistem informasi itu nanti integral akan dipelajari di akhir menuju mendekati UAS. Integral akan dikenakan. Nah, di dalam integral itu yang digunakan adalah notasi Leibniz ini. Integral y dy. Integral x dx. Nah, dx dan dy ini diperoleh dari turunan menggunakan notasi Leibniz. Nah, itu digunakan untuk integral. Kemudian, notasi Leibniz ini juga kerap digunakan ketika kita mencari turunan dengan fungsi yang berantai. Jadi, y ini dia dalam sebuah fungsi x yang membutuhkan sebuah teknik substitusi, misalnya dalam bentuk du-nya. Misalnya kan ada cos 3x kuadrat ditambah dengan 5 misalnya. Kita akan mencari turunan ini, sedangkan di dalam aturan, bukan aturan ya, kaidah itu adalah turunan dari cos x adalah minus sin x dan seterusnya. Nah, ini kita misalkan sebagai makanya kita membutuhkan notasi Leibniz sehingga nanti kita akan memperoleh turunannya berantai seperti ini. Jadi si y-nya itu adalah cos U
kemudian U-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah dengan 5. Jadi turunan berantai yang pertama kita mencari turunan dulu untuk cos U-nya, yaitu ditulis sebagai dy per du, diturunkan terhadap U. Kemudian si U-nya kita turunkan terhadap X. Karena persamaannya dalam bentuk X, si du-nya diturunkan terhadap X. Nah, makanya ini disebut sebagai aturan rantai, penggunaan dari notasi Leibniz. Contohnya seperti ini. Kita memiliki fungsi x pangkat 3 dikurangi 2x dipangkatkan lagi 12. Nah, kalau kita cari dulu, kita jabarkan pangkat ini dikalikan sebanyak 12 kali, itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan dalam perjalanan perhitungannya juga akan menjadi rumit karena pangkatnya tinggi, yaitu 12, maka kita dapat memanfaatkan notasi Leibniz dengan aturan rantai tadi. Jadi, yang di dalam kurungnya di sini kita misalkan sebagai U. Jadi X pangkat 3 dikurangi 2X-nya ini kita misalkan sebagai U. Kemudian yang dipangkatkan 12-nya berarti si U-nya. Itu sebagai Y. Artinya yang pertama kita cari dulu du per dx, turunan dari du per dx ini. Si U-nya turunkan terhadap X, sehingga ditulisnya adalah du per dx, yaitu turunan dari X pangkat 3 dikurangi 2X adalah 3X kuadrat dikurangi dengan 2. Kemudian turunkan Y yang dalam bentuk suku U terhadap U-nya, yaitu 12 U pangkat 11. Sehingga kita akan memperoleh aturan rantai untuk persamaan ini menggunakan notasi Leibniz dy per dx. Jadi persamaan ini diturunkan terhadap X melalui rantai. Yang pertama, si Y-nya kan dimisalkan dalam bentuk U, sehingga dia diturunkan terhadap U. Kemudian dikalikan dengan turunan dari U-nya dalam bentuk X sehingga dia diturunkan terhadap dx. Tadi dy per du-nya adalah ini, 12U, kemudian du per dx-nya adalah 13x kuadrat dikurangi 2, sehingga nanti turunannya akan menjadi 12 dikalikan dengan 3x kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan x pangkat 3 dikurangi dengan 2x pangkat 11. Mudah ya? Jadi ini adalah manfaat dari notasi Leibniz dalam diferensial ketika kita memiliki fungsi yang cukup rumit ketika kita akan mencari turunannya secara manual. Nah, kemudian kita memiliki fungsi dalam bentuk trigonometri, misalnya di sini cos pangkat 3 dari x kuadrat ditambah dengan 1. Jadi cosnya itu yang dipangkatkan 3. Nah, di sini rantainya ada 3, sehingga karena yang pertama kita misalkan sebagai U-nya adalah cos phi. Jadi si cos x kuadrat plus 1-nya, jadi si x kuadrat plus 1 di sini dimisalkan sebagai phi, yaitu U-nya sehingga cos phi. Kemudian si phi-nya adalah x kuadrat plus 1, sedangkan Y di sini adalah U dipangkatkan dengan 3. Nah, ini. Y-nya adalah U pangkat 3. Kemudian si cos phi-nya adalah U-nya. U-nya itu apa? Yaitu cos phi. Lalu phi-nya itu apa? Phi-nya adalah x kuadrat ditambah dengan 1. Jadi Y itu kita misalkan sebagai U pangkat 3. U-nya itu apa? U-nya adalah cos phi. Phi-nya itu apa? Phi-nya adalah x kuadrat ditambah 1. Sehingga pertama kita harus turunkan Y terhadap U. Kemudian yang kedua, cos phi terhadap phi, kemudian phi diturunkan terhadap x. Jadi kita memiliki rantainya 3. Pertama, dy diturunkan terhadap du, kemudian, nah ini yang ini dy diturunkan terhadap u karena dalam suku u, kemudian du-nya, yang ini, dalam bentuk suku phi berarti dia diturunkan terhadap pi, kemudian phi-nya dalam bentuk x kita turunkan terhadap x. Paham ya? Jadi U pangkat 3 cari turunannya adalah 3U kuadrat. Kemudian cos phi turunannya adalah minus sin phi. Kemudian dikalikan dengan turunan dari x kuadrat ditambah dengan 1 yaitu 2x. Kemudian si U-nya ini Anda kembalikan lagi. U-nya adalah cos phi, di mana cos phi-nya adalah cos dari x kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan minus sin phi. Sin phi-nya adalah x kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan turunan dari phi-nya.
itu 2x, sehingga akan diperoleh minus 6x cos x kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan sin dari x kuadrat ditambah dengan 1. Paham ya? Jadi tergantung rantainya sampai berapa kali. Nah, kemudian ini juga untuk mengingatkan, jadi di dalam turunan itu ada yang disebut turunan tingkat tinggi. Jadi turunan tingkat tinggi itu turunan pertama, kemudian turunan kedua, kemudian turunan ketiga, sampai dengan turunan ke n. Nah, turunan pertama itu notasinya bisa dituliskan dalam bentuk f aksen x atau y aksen, kemudian atau y diferensialkan terhadap x atau menggunakan turunan notasi Leibniz maksud saya. Kemudian turunan kedua berarti turunan pertama ini diturunkan lagi. Ini double aksen, yang ini berarti kuadrat, yang ini juga berubah menjadi kuadrat. Kemudian turunan ketiga, artinya turunan kedua diturunkan lagi. Ini terus menerus nanti akan membentuk turunan tingkat tinggi sampai dengan ke n. Paham ya? Nah, kemudian ada yang dimaksud dengan turunan implisit. Maksud saya turunan implisit itu sukunya di dalamnya itu ada 2. Jadi 4x kuadrat ditambah dengan y dikurangi 3y, x pangkat 3 dikurangi dy. Artinya karena di sini yang dicarinya adalah diferensial y terhadap x, maka si y ini harus diturunkan terhadap x, nanti dia berubah menjadi y aksen. Y aksen ini kan dia tidak diketahui. Paham ya? Jadi kita mencari dy per dx-nya, berarti ini adalah dy-nya, persamaan dy. Kemudian ruas kanannya juga diturunkan, yaitu x pangkat 3. 4x kuadrat, y diturunkan terhadap dx, kemudian minus 3y diturunkan terhadap x juga. Kemudian x pangkat 3 diturunkan terhadap x, kemudian minus 1 juga diturunkan terhadap x. Baru kita cari 4x kuadrat y. 4x kuadrat dikalikan dengan dy per dx. Y diturunkan terhadap x. Kemudian d3-nya d3y per dx. D3y per dx nilainya di sini y8x itu diperoleh dari sini. Masih ingat aturan turunan? Aturan turunan fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx, turunannya adalah cari turunan dari dua fungsi yang dikalikan. Ini kan fungsi 4x kuadrat dan y itu dua fungsi yang berbeda. Jadi di sini fx-nya untuk yang pertama ya adalah 4x kuadrat, kemudian gx-nya adalah y. Sehingga turunan dari turunan dari ini f aksen x adalah 8x. Kemudian turunan dari y-nya adalah dy per dx. Nah, di sini kalau aturan diferensial untuk dua fungsi itu kan fx dikalikan dengan y aksen x ditambahkan dengan f aksen x dikalikan dengan gx. Anda harus lihat lagi di pertemuan sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Jadi fx ini adalah ini, kemudian g aksen x-nya adalah ini, dy per dx. Kemudian f aksen x-nya adalah 8x, yang ini. Kemudian y-nya tetap, gx-nya adalah y. Paham ya? Jadi yang di dalam kurung yang pertama itu diperoleh dari aturan ini. Kemudian dikurangi dengan 3 dy dx. 3 dy dx. Turunan dari sini. Turunan 3 dy dx. Kemudian x pangkat 3 per dx. X pangkat 3 per dx adalah 3x kuadrat. Kemudian turunan dari 1 adalah 0. Paham ya? Selanjutnya tinggal Anda gabungkan yang memiliki dy dx di sini. Sebentar, yang memiliki dy dx ini Anda gabungkan.
yaitu 4x kuadrat dengan minus 3. Minus 3 dan 4x kuadrat. Kemudian 8xy sama dengan 3x kuadrat. Yang memiliki x ini pindah ruas ke sini, baru kita peroleh dy dx-nya ini pindah ruas. 3x kuadrat dikurangi 8xy per 4x kuadrat dikurangi dengan 3. Nah, itu adalah cara mencari turunan implisit. Paham ya? Semoga bisa dapat dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas, boleh tanyakan langsung melalui WA atau boleh menggunakan forum diskusi di e-learning. Nah, mata kuliah kalkulus untuk pertemuan ini sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.